在这边。Kecerdikan Mees Hilgers disorot media Belanda, AFC dianggap Federasi Arab, apakah PSSI keluar? Media Cina tak terima target besar timnas Indonesia. Media Belanda soroti Mees Hilgers, cerdik manfaatkan popularitas dan jadi pilar penting di timnas Indonesia. Mees Hilgers, bek FC Twente asal Belanda yang kini membela timnas Indonesia, mendapat sorotan media Belanda, Twente Insight, setelah debutnya yang berkesan bersama skuad Garuda. Sejak bermain untuk Indonesia pada 10 Oktober lalu, Hilgers langsung mencuri perhatian, dengan pengalaman Eropanya yang dinilai bisa memperkuat lini pertahanan tim Merah Putih. Di luar lapangan, jumlah pengikutnya di Instagram melonjak hingga mencapai 1,4 juta, sebuah fenomena yang juga disoroti oleh Twente Insight sebagai ditambang emas baru, bagi bek berusia 23 tahun ini. Media tersebut menyoroti bagaimana Hilgers memanfaatkan popularitas barunya. Ia menggunakan fitur Instagram berbayar yang membuka peluang pendapatan tambahan dari dukungan penggemar. Sejak memilih bergabung dengan Indonesia, Hilgers menjadi sosok besar di sana, tulis Twente Insight. Selain itu, dengan nilai transfer yang naik menjadi 10 juta euro, Hilgers kini tak hanya menjadi pemain termahal di FC Twente, tetapi juga pemain Indonesia dengan nilai pasar tertinggi. Hal ini membuka peluang kerjasama dengan sponsor baru yang tentu saja semakin memperkuat profilnya. Keputusan Hilgers untuk membela Indonesia dianggap cerdik. Selain memberi pengaruh besar bagi lini pertahanan Indonesia, keputusan ini berpotensi menarik minat klub besar untuk merekrutnya. Pilihan Hilgers ini mencerminkan strategi jangka panjang yang cerdas. Dengan caps internasional yang terus bertambah, karir Hilgers berpotensi berkembang ke liga yang lebih besar. Kepergian bek senior Robin Pröpper ke Rangers FC musim ini juga membuat Hilgers tampil sebagai pilar baru pertahanan FC Twente. Dengan performa konsisten di Liga Belanda dan kiprahnya di timnas Indonesia, Hilgers siap menyongsong karir yang lebih cerah, baik di level klub maupun internasional. Desakan netizen Indonesia agar PSSI keluar dari AFC, Yunus Nusi, "Kita ada rencana untuk pindah." Belakangan, muncul dorongan dari netizen Indonesia agar PSSI keluar dari Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, sebagai buntut dari insiden kontroversial saat laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain, 10 Oktober lalu. Kekecewaan ini bermula dari keputusan wasit Ahmed Alkaf, yang memperpanjang waktu tambahan hingga berujung pada skor imbang 2-2, padahal Indonesia berpeluang besar meraih kemenangan. Menanggapi desakan ini, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan bahwa PSSI tidak memiliki rencana keluar dari AFC. Menurut Yunus, sejauh ini tidak ada pembahasan internal mengenai kemungkinan pindah ke konfederasi lain. "Kami belum berpikir ke sana. Keluar dari AFC, PSSI secara objektif akan melihat situasi ini," ujarnya, Jumat 25 Oktober. Yunus Nusi juga menyebut bahwa tindakan Bahrain yang melapor ke AFC terkait protes netizen Indonesia di media sosial adalah hal yang lazim dalam sepak bola, begitu pula dengan protes PSSI terhadap keputusan Ahmed Alkaf. "Kami tidak boleh meresponsnya secara emosional. Kalau ada keinginan untuk membelah, pindah, federasi, bagi kami tidak ada diskusi soal itu," tegas Yunus. Lebih lanjut, Yunus menjelaskan bahwa negara manapun memiliki hak untuk mengajukan protes ke AFC maupun FIFA. Ia pun yakin bahwa permintaan Bahrain untuk memindahkan laga melawan Indonesia di Jakarta pada Maret 2025 ke tempat netral tidak akan mudah dikabulkan FIFA. Kini, timnas Indonesia berada di posisi kelima klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan perolehan 3 poin dari 3 kali seri dan 1 kekalahan. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga kandang krusial, yakni melawan Jepang pada 15 November 2024, dan Arab Saudi beberapa hari setelahnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Desakan dari netizen adalah bentuk luapan emosi, namun PSSI tampaknya lebih memilih pendekatan bijak dan tetap fokus pada target di lapangan. Dukungan dari Korea Selatan untuk Shin Tae-yong, timnas Indonesia berambisi tumbangkan Jepang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mendapat dukungan istimewa dari Korea Selatan untuk memotivasi timnas Indonesia menghadapi Jepang dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C, yang dijuluki Grup Neraka, karena diisi oleh negara-negara kuat seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Setelah melalui 4 pertandingan, skuad Garuda kini bersiap menjamu Jepang pada 15 November 2024 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam laga besar ini, dukungan tak hanya datang dari para supporter Indonesia,
tetapi juga dari komunitas Korea Selatan di Indonesia. Seorang pengusaha Korea Selatan, Song Chang-geun, telah menyiapkan 1.500 tiket untuk diaspora Korea di Indonesia, termasuk siswa dan karyawan perusahaan asal Korea, agar hadir langsung di stadion dan mendukung Shin Tae-yong serta timnas Indonesia. Menurut Song Chang-geun, dukungan ini adalah bentuk penghargaan atas hubungan dekat antara Korea Selatan dan Indonesia, yang sudah terjalin sejak lama. Kecintaan masyarakat lokal terhadap Korea semakin tumbuh sejak Coach Shin bergabung dengan timnas Indonesia. Dalam momen ini, kami berharap bisa menyatukan supporter dari kedua negara dan memperkuat persahabatan, ujarnya dalam wawancara dengan Yonhap, 27 Oktober 2024. Ada aspek sejarah yang juga mendorong inisiatif ini, yakni bahwa Korea Selatan dan Indonesia sama-sama pernah berada di bawah penjajahan Jepang. Oleh karena itu, momen pertandingan ini terasa spesial karena membawa semangat persatuan antara kedua negara yang kini didukung oleh semangat supporter dari Korea Selatan. Di sisi lain, Jepang juga akan mendapat dukungan dari 3.000 supporter yang diperkirakan hadir langsung di stadion. Shin Tae-yong merasa optimis, meskipun menyadari bahwa kekuatan timnas Indonesia masih tertinggal dari Jepang. Kami memang bukan tim yang dijagokan, tapi dengan dukungan luar biasa, termasuk dari saudara-saudara kami di Korea, saya yakin kami bisa menciptakan hasil yang tak terduga, kata Shin Tae-yong penuh semangat. Saat ini, Jepang memimpin klasemen grup C dengan raihan 10 poin dari 4 pertandingan, sementara Indonesia berada di posisi kelima dengan 3 poin hasil dari 3 kali seri dan 1 kekalahan. Laga ini akan menjadi tantangan berat bagi Indonesia, tetapi dengan dukungan penuh dari supporter di stadion, baik dari Indonesia maupun Korea Selatan, ada harapan Garuda bisa memberikan kejutan besar. Media Cina terkejut dengan target timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Target ambisius timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapat sorotan dari media Cina. Tim Garuda, yang tergabung dalam grup C, di grup neraka, di putaran ketiga zona Asia, memiliki sasaran peringkat ketiga atau keempat sebagai langkah untuk memperbesar peluang lolos ke putaran berikutnya. Media Cina, seperti 163.com, mengaku terkejut dengan optimisme Indonesia, mengingat posisi timnas Indonesia di peringkat FIFA yang lebih rendah dari tim lain di grup C. Meski berada di peringkat kelima, mereka percaya diri untuk mencapai peringkat ketiga atau keempat, tulis media tersebut. Target ini disebut sebagai langkah berani mengingat tim seperti Cina, yang berada di peringkat FIFA lebih tinggi, juga belum yakin bisa mencapai posisi tersebut. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menunjukkan optimisme tinggi, dengan strategi unik yang diharapkan mampu membawa timnya meraih tiket menuju Piala Dunia. Shin memahami betul persaingan ketat di grup C yang diisi negara-negara kuat, termasuk Jepang, Arab Saudi, Australia, dan Cina. Jepang dan Arab Saudi pernah menjadi peserta tetap di Piala Dunia, sementara negara-negara lain di grup ini memiliki pengalaman internasional yang solid. Meski hanya 2 tim teratas yang langsung lolos, posisi ketiga dan keempat di grup C memungkinkan mereka untuk kembali berjuang melalui playoff antar benua. Ini menjadi titik harapan bagi Indonesia, meski persaingan ketat tetap menjadi tantangan besar. Pada laga terakhir, Garuda hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dan menelan kekalahan 1-2 dari Cina. Seiring langkah timnas Indonesia yang masih panjang di babak kualifikasi ini, dukungan dan strategi matang diharapkan mampu memberikan hasil yang terbaik. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi laga berat melawan Jepang di Jakarta pada 15 November mendatang, laga yang juga menentukan posisi tim di klasemen grup C. Mengejutkan, Kevin Dix tak bisa bela timnas Indonesia lawan Jepang. Ahmed Al-Kaf dipanggil AFC, Indonesia versus Bahrain berpotensi diulang. PSSI baru-baru ini mengonfirmasi bahwa Kevin Dix, pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi, belum dapat memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Meskipun harapan besar sempat muncul agar Dix tampil menghadapi Jepang dan Arab Saudi di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, kenyataannya prosedur naturalisasi tak berjalan secepat itu. Hal ini disampaikan langsung oleh Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, yang menjelaskan bahwa kehadiran Dix diperkirakan baru memungkinkan pada Maret 2025. Saat ini, Kevin Dix sedang dalam proses untuk mendapatkan status warga negara Indonesia, WNI. Pemain FC Copenhagen yang berdarah Maluku dari ibunya, Natasja Dix Bakarbesi, telah menyerahkan berkas naturalisasi ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Namun, proses administrasi yang panjang, apalagi di tengah perubahan susunan kabinet dan pergantian pemerintahan, membuat PSSI sulit menyelesaikan naturalisasi sebelum pertandingan melawan Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November. Tantangan administrasi dalam proses naturalisasi. Naturalisasi pemain dalam situasi seperti ini memerlukan koordinasi lintas lembaga, mulai dari Kemenpora, DPR RI, hingga Kementerian Hukum dan HAM.
Dalam kasus Kevin Dix, berkas naturalisasi yang masuk ke AFC harus sudah lengkap paling lambat 7 hari sebelum pertandingan. Artinya, seluruh proses tersebut harus tuntas pada 8 November mendatang untuk memungkinkannya tampil dalam laga kontra Jepang. Arya Sinulinga mengakui bahwa situasi ini kompleks. Ini butuh waktu panjang karena baru saja pemerintahan berubah. Kemenkumham yang dulu satu kementerian, kini jadi 3 kementerian baru, ujarnya, menyoroti dampak dari perubahan struktural pada proses naturalisasi ini. Jadi, semua kementerian masih konsolidasi, dan dengan situasi saat ini, kemungkinan besar Dix tak bisa tampil November ini, jelas Arya. Kevin Dix, pilihan baru dengan sejarah pahit di Belanda. Di tengah proses naturalisasi ini, Dix secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya bangga bisa segera mewakili Indonesia, negeri asal kakek neneknya. Sebagai pemain keturunan yang merumput di Eropa, Dix merasa memiliki ikatan emosional dengan Indonesia. Di sisi lain, keputusan Dix untuk memilih Indonesia ternyata dipengaruhi oleh sedikit kekecewaannya terhadap Belanda. Pemain yang pernah berprestasi di Liga Champions itu mengaku tidak pernah mendapat panggilan dari timnas Belanda, meskipun sebelumnya ia sempat berharap besar dapat tampil di tim oranye. Kini, Dix bersiap membuka lembaran baru dalam karir internasionalnya bersama timnas Indonesia. Namun, perjuangan ini tak bisa langsung diwujudkan dalam pertandingan melawan Jepang atau Arab Saudi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengakui bahwa meskipun antusias, PSSI perlu mengikuti prosedur naturalisasi yang cukup panjang ini. Maret 2025, saatnya Kevin Dix untuk timnas Indonesia? Dengan melihat situasi ini, PSSI menargetkan agar Dix siap memperkuat timnas Indonesia mulai Maret 2025, saat Indonesia kembali berlaga di kualifikasi Piala Dunia menghadapi lawan-lawan berat seperti Australia, Bahrain, dan Cina. Waktu yang lebih panjang diharapkan dapat memastikan seluruh proses administrasi selesai tanpa tekanan berlebihan, sehingga Kevin Dix dapat menjadi tambahan berharga bagi skuad Garuda. Jika naturalisasi Dix rampung, ia akan menjadi pemain keturunan ke-14 yang membela Merah Putih, menyusul jejak pemain seperti Maes Hilgers dan Eliano Reijnders yang sudah debut. Kini, langkah PSSI dalam naturalisasi Dix mendapat perhatian besar dari pencinta sepak bola nasional, yang berharap prosesnya lancar demi memperkuat lini pertahanan Indonesia di kancah internasional. Ahmed Alkaf dipanggil AFC. Apakah laga Indonesia versus Bahrain berpotensi diulang? Pemanggilan Ahmed Alkaf oleh Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, kini menyisakan banyak pertanyaan, terutama bagi timnas Indonesia. Wasit kontroversial asal Oman itu, bersama 2 koleganya, Mohamed Nazmi dan Abdullah Al-Jamali, dipanggil untuk investigasi menyusul sejumlah keputusan yang dianggap merugikan dalam beberapa laga penting, termasuk duel Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini mencuat melalui jurnalis Arab Saudi, Nahar Kunais, yang menyatakan bahwa AFC tengah mempertimbangkan hukuman bagi para wasit tersebut akibat kesalahan serius, termasuk dugaan manipulasi dalam protokol VAR. Jika terbukti bersalah, ketiga pengadil ini bisa diskors hingga akhir musim. Namun, di tengah spekulasi ini, apakah laga Indonesia versus Bahrain akan diulang seperti kasus kontroversial di Afrika? Jika merujuk sejarah, FIFA memang jarang mengubah hasil pertandingan berdasarkan kesalahan wasit. Namun, dalam kasus tertentu, keputusan besar bisa diambil, seperti yang terjadi dalam pertandingan antara Afrika Selatan dan Senegal di kualifikasi Piala Dunia 2018. Saat itu, wasit Ghana Joseph Lamti dianggap memberikan penalti yang tidak sah untuk Afrika Selatan, memicu FIFA memerintahkan pertandingan ulang. Senegal akhirnya menang dan lolos ke Piala Dunia, setelah Lamti dijatuhi larangan seumur hidup dari aktivitas sepak bola. Kemudian dikukuhkan oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Untuk timnas Indonesia, andai keputusan laga ulang benar-benar terjadi, maka skenario bisa berubah. Skor imbang 2-2 melawan Bahrain mungkin bisa digantikan kemenangan, yang akan meningkatkan posisi Indonesia di klasemen grup C. Bagi publik sepak bola Asia, investigasi ini menarik ditunggu. Apakah HFC akan menindak tegas kesalahan wasit, dan mungkin saja memengaruhi peluang Indonesia dalam kualifikasi? Keputusan ini jelas akan menentukan, dan semua mata kini tertuju pada langkah yang akan diambil AFC dalam waktu dekat. Jika Alkaf terbukti bersalah, timnas Indonesia dapat berharap ada bentuk keadilan terkait laga kontroversial tersebut. Namun, peluang pertandingan diulang tetaplah tipis. Keputusan apapun yang diambil AFC nantinya akan menjadi bahan evaluasi besar bagi mereka dalam mengelola kualitas wasit di level kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia, meski tidak sepenuhnya bergantung pada pengulangan laga, bisa menjadikan keputusan ini sebagai momen untuk fokus pada pertandingan ke depan, memastikan mereka tetap kompetitif dalam mengejar mimpi ke Piala Dunia 2026.